udah masuk. Oke, welcome. Oke, selamat datang di 4G Family TV. kembali lagi di 4G Family TV bersama kita orang biasa dan untuk kalian yang luar biasa. Salah goblok. Kembali lagi di channel 4G Family di tempat biasa bersama orang biasa dan untuk kalian yang luar biasa. Oke, jadi di hari ini kita kedatangan tamu. Ini temen lo ya? Temen gua, temen SMP, temen kecil. Enggak. Iya dong. Temen ketemu gede ya Pak? Kakak adik kali. Boleh dong kenalin dong. Nih, jadi kenalin dong, Cak. Namanya siapa? Lu yang kenalin dong? Iya, namanya siapa, Cak? Sih. Kenalin dong. Maksud gue lagi kenalin, nama lu siapa, Cak? Nama lengkap. Oke, nama gue Natasha Fadil sampai terus biasa dipanggil Ica. Bisa. Oke. Tapi Icanya tuh ngambil dari kata apa ya? Dari Natasha. Natasha. Siap. Jadi Cia. Iya. Jadi maksa gitu ya. Tadi Iya. nggak apa ya? Apa sih? Tuh, ntar kalau gue bilang namanya ini gue udah menerimanya. Udah gak? Gue udah lama ketemu Ica dari kapan ya? Temen kapan sih? Dari SMP. Dari aku Ci, dari lulus SMP kita bakal ketemu ya? Nggak Baik ketemu. banget. Iya. Oh, pernah. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Sekali. Sekali. Itu Pas kalau gue mereka. pulang dari PL ketemu lu di jalan. Oh iya ya. SMA di mana? Bukan satu SMA Putri Iya. kan? Beda. Di mana kamu SMA? Di SMK 4. Oh, SMK. Tahu. Sebelahnya SMK 3 ya pasti. Biasanya itu konotasinya. Enggak, biasanya SMK 4 sebelahnya kan 3. Biasanya Enggak. begitu, beda ya. Iya. Tapi jadi Kak. Iya, jadi ke 11. Jadi Serius? Gregorius. Gua dong. Masa? Iya, aku sering jadi ke 11. Aku ngeliat kamu tau waktu itu. Oh, masa? Kan beda umurnya jauh banget anjir. Ketemunya gimana? Aku ngeliat kamu di tempat pijet kalau nggak salah. Nggak pernah mijit. Lu nggak pernah mijit. Iya, aku dong yang mijit berarti. Oke, jadi Aduh. lu nanya dong. Tak. Gua ngaku banget mau nanya Ica. Kalau seangkatan aja. Lu nanya, jangan oh, nanya. nanya. Gua ngaku Ica. banget. Sekarang sibuk apa sih selain kamu ini? Selain kamu apa aja nggak tahu kesibukan kamu kasih tahu deh kesibukan kamu. Oke, kesibukan aku selama ini ya kuliah sih, sejauh ini masih kuliah aja. Kuliah. Kamu nggak sambil kerja gitu? Pengennya sih gitu, cuma kan lagi sekarang kayak gini susah nyokap juga. Tapi by the way kamu jurusan apa sih? Di kafe? Oh DKV, desain grafis. Bukan, desain Oh. komunikasi visual. Desain komunikasi DKV. visual. DKV, desain komunikasi visual. Kak, Berarti sama G jauh banget. oke. Enggak, kan soalnya kan gua udah lama gua Desain, gua. udah lama gak kuliah. Iya, sama di dalam gak kuliah. Mas cuma 2 hari doang, terus keluar. Aduh. Jadi berarti kamu pinter foto, pinter desain. Gambar anime. Biasanya kalau orang anak DKV ya suka sama anime ya. Kamu pecinta anime? Manga. Enggak sih, kayak aku masuk ke kafe bukan lebih ke desain grafis, tapi lebih suka ke bagian komunikasinya. Kenapa kamu ngambil PR gitu? Ya udah salah pilih jurusan, ya terlanjur nyebur ya mau gimana maksudnya. Kayak udah belajar mencintai apa yang belajar sekarang. Assalamualaikum. Dia bisa mencintai dengan cepat gitu. Oke, jadi di tengah pandemi berarti kamu udah nggak ke kampus ya? Enggak. Per kapan? Per kapan nggak ke kampus? Bulan Maret awal terakhir. Maret awal ya? Maret awal terakhir. Oke. Terus dulu seneng nongkrong nggak sih? Sering banget. Sebelum Kopi corona. gitu ya? Iya. Sebelum corona kan. Sebelum corona. Nah, selama corona Selama corona Ya, nggak ya nongkrong. ya nongkrong sih, tapi ya lihat tempatnya juga sih. Kalau kayak rame nggak ada apa juga sih, kayak nunggu. Maksudnya kayak melihat suasananya juga gitu, lagi rame atau enggak gitu. Oh jadi kalau lagi rame, lu di depannya nungguin masih lama banget gitu enggak? oh iya. Udah Udah kayak MCK ya? Keren gitu. Nungguin orang, kamu keluar Ini kayak gimana pengen rental aja. Bentar ya nanggung gitu. Langgung mah satu game lagi katanya gitu. Oh jadi Oke. suka nongkrong di kedai kopi. Kedai kopi. Tapi ngomong-ngomong nongkrong, lagi ada yang mau dibahas sih sebetulnya. Apa sih? Gue ngeliat terakhir di Instagram tuh lagi rame katanya di tempat kopi gitu ada kamera tersembunyi gitu, jadi si petugasnya ya? Iya, pokoknya bekerja lah selaku karyawan. Itu kayak menggunakan salah satu fasilitas kantor atau fasilitas dari usaha itu untuk hal yang negatif. Contohnya itu loh, kayak misalkan kayak ngintip gitu ya? Iya, ngintip. Oh, jadi kayak misalkan ada perempuan pakai pakaian yang seksi gitu ya? Itu nggak sih ceritanya kalau nggak salah? Iya, kayak gitu. Terus di apa namanya? Ya diambil videonya ya? Ica, dengar nggak berarti? Tahu. Kamu sendiri gimana sih nanggepin video yang lagi rame itu?
tanggapannya buat aku sendiri ya. Ya kesel sih ngeliat tanggapan netizen Indonesia tuh setiap ada hal kayak gitu, itu kan termasuk pelecehan ya kan. Pasti korban yang disalahin, kayak kenapa sih lo pakai baju seksi, kenapa sih baju lo terbuka dan yang lain-lain, padahal itu bukan salah korbannya. Jadi kayak gitu, setiap ada pelecehan pasti korbannya yang selalu disalahin karena baju Pakaiannya, iya. Jadi ini Ica ini dia mewakili sejuta wanita yang ada di muka bumi ini. Ya tentang pakaian seharusnya ya nggak ada masalah ya, harusnya nggak ada masalah asal memang tergantung sudut pandang orang ya. Contoh kayak gue sering ngeliat tuh misalkan ada orang foto sorry to say foto naked gitu ya, tapi yang melukis ya menganggap itu sebuah seni ya, tergantung sudut pandang orang itu sendiri ya gitu. Tapi Oke, jadi gue pengen nanya nih Ca, apa lu ini tipikal orang yang suka pakai baju seksi atau pakai baju yang tertutup sih? Kalau lu pribadinya, diri lu sendiri? Oke, gue pribadi gue masih nggak terlalu nyaman sih buat pakai baju seksi gitu karena gimana ya, karena gue tuh paling menghindari banget sih hal-hal yang kayak gitu karena udah tahu ini pasti nih gue pakai baju seksi pasti gue bakal denger pelecehan secara verbal, kayak digoda kayak gitu. Gue bener-bener menghindari hal kayak gitu. Tapi pernah kejadian pelecehan verbal kayak gitu? Sering sih, pasti banyak banget wanita Indonesia yang ngerasain pelecehan verbal. Tapi pernah ngalamin berarti Cak? Pernah ngalamin. Oke. Sharing sedikit kali ya? Apa sih yang kamu alamin? Maksudnya kamu usia berapa ngalaminnya? Tak ingin ngebahas masalah pelecehan verbal. Verbal dulu. Kalau verbal tuh sering banget nggak sih? Maksudnya yang kayak cewek mau kemana? Ih seksi banget. Kok apalagi kayak bahkan di luar orang-orang kayak gitu ya, bahkan kayak kita punya temen aja nih kadang kayak bilang badan lo montok banget sih, badan lo seksi banget, itu udah termasuk pelecehan sih buat aku pribadi. Tapi itu bukan ini ya, bukan sebuah pujian ya? Enggak, buat aku kayak apaan sih? Enggak, aku paling gak suka sih kayak diomongin masalah fisik, apalagi seksi, montok, kayak karena secara langsung mereka tuh memperhatikan tubuh kita, tubuh sensitif yang kayak gimana ya, sebenarnya cewek juga ya mungkin ada yang nyaman dengan ukuran yang besar kayak gimana kayak gitu, cuma kayak ya sebenarnya kayak buat aku pribadi sih kayak risih sih kalau gitu kayak seksi, montok atau yang Oke. Jadinya gue pikir itu sebuah nilai plus tuh. ada yang anggap sebagai nilai plus, tapi ada yang gak nyaman juga. Tapi kan itu kadang diucapkan juga sama seorang perempuan, misalkan perempuan ke perempuan, kamu makin seksi gitu. Ya biasa kayak gitu, biasanya perempuan tuh kalau memuji tuh kayak, gue lebih seksi dari lo gitu. Gue nggak tahu ini, gue baru tahu nih. Tapi kalau dipuji cowok tuh merasa dilecehkan tuh kalau sama cewek Biasa aja sih. biasa aja. Nggak tahu sih. Tapi lo kalau lo nanggepinnya gimana sih? Nanggepin ketika misalnya kayak temen lo, temen lo deh, misalnya lo digangguin apa namanya, gila badan lo montok banget. Respon lo gimana sih ketika lo ngadepin gitu? Risih sih kayak. Lo bilang gimana? Aku langsung ngejauh? Nggak jauh, cuma kayak apaan sih? Gue nggak suka dia ngomong sama kayak gitu kayak. Ya gitu deh, gue bener-bener paling sensitif banget kalau udah masalah. Tapi kenapa ya kalau gue ngeliatnya gini? Biasanya kalau lo makin cakep, makin seksi, tapi respon si cewek itu kebanyakan senyum, masa sih gitu. Kasih senyum lo. Itu kadang-kadang apa ya? Iya menimbulkan opini yang ternyata ini kayak sebuah pujian gitu, bukan kayak sebuah pelecehan sih kalau. Iya, tapi dulu aku ngiranya itu kayak misalnya gila, misalnya kayak apa ya? Kan banyak gila seksi banget sih. Mas gue kira itu sebuah kebanggaan tersendiri dimiliki wanita ketika dia dipuji oleh lelaki. Gue pikir begitu tadinya. Tapi nggak semua wanita merespon itu ya. Karena gue juga ngerasa kayak nggak semua perempuan nyaman karena gue juga sharing hal kayak gini sama temen-temen gue. Kayak gue nanya kan, menurut lo kalau lo dibilang makin seksi, makin montok, menurut lo gimana? Dan ternyata kayak iya sih risih. Kayak ya udah sama, berarti kita sama-sama risih, sama-sama nggak suka kalau disinggung masalah fisik. Oke. Sekarang tinggal cerita apa sih pengalaman Pribadi gue. Bingung sih. Oke. Jadi pas masa SMP apa sih seragam kita kan kayak ya udah biasa kayak yang cewek putih biru gitu ya, pakai dasi. Dan SMP juga kita kan dulu kayak kalau rok kependekan juga pasti kan kayak nggak boleh kan ditegur, jadi rok juga itu nggak pendek. Dan gue
dilecehkan sama seseorang pas gue kayak lagi jalan. Jadi gue pulang sekolah tuh kan selalu naik angkot, dan rumah gue jauh banget dari jalan raya, jadi harus jalan kaki ya sekitar 1 kilometer lebih lah, 1,5 kilometer jauh rumah gue dari jalan raya. Terus pas lagi di jalan mau ke rumah tuh ada orang, dia pakai baju SMP juga sama kayak gue, dia dari belakang gue, terus tiba-tiba dia memegang bagian dari diri gue yang nggak seharusnya dia pegang, dan itu bagian terlarang banget. Serius? Itu di mana? Di dalam rumah gue, di dalam komplek? Di dalam perumahan. Tapi lu gak kenal itu orang? Gue gak kenal sama sekali kayak. Dan orang tuh biasanya kalau dilecehin tuh dia kayak cuma diem. Diem itu bukan berarti dia senang, tapi dia kaget, dia takut, bener-bener takut, karena emang itu yang gue rasain. Kayak gue cuma kayak, jadi gue sambil jalan setelah dia ngelakuin hal itu, gue kayak cuma nendang batu, gue gak ngerespon apa-apa, terus gue nangis sepanjang jalan. Udah, kayak gitu. Orang tua lu tahu? Tahu, gue sampai rumah langsung cerita kayak gue diginiin sama orang. Dan terus kayak orang tua gue nyari, tapi kan mereka nggak tahu mukanya ya, dan gue nggak ikut nyari. Gue di rumah kayak mereka nyari orang tapi nggak tahu siapa orangnya. Lu nggak ikut? Nggak ikut karena gue kayak trauma banget, nangis, aduh parah deh, gue nangis seharian lebih. Gue jadi nyesek juga ya. Gila. Dia berapa orang? Sendiri. Jadi tapi kayak gue rasa dia ngikutin gue dari jauh, tapi gue nya nggak kenal, karena gue kalau udah jalan ya udah asik sendiri, gue fokus sama jalan gue gitu. Gue juga nggak sambil main handphone, kayak udah sambil jalan. Iya lah, SMP lah ya. Iya, handphone masih SI ya kan. SI hidayah lagi. Tapi gila sih se-ekstrem itu ya, gue maksudnya kaget juga sih, maksudnya gue nih cowok loh, gue tuh kayak untuk apa ya, mikir-mikir loh, maksud gue ya nggak sepantasnya begitu ya. SMP gue nggak ada pikiran seliar itu kayaknya. Dari SD kan liar? Oh iya, gue SD cuma ini doang gue. Tapi maksudnya itu apa ya, masih nggak sih kayak berasa sampai sekarang ini kayak lu terngiang-ngiang anjing, gue nyesel banget kenapa nggak gue tampol apa gimana, kenapa nggak ada nggak sih? Masih, karena gue juga cerita hal ini ke beberapa orang terdekat gue kan, gue terus kayak responnya kayak, terus lo kenapa diem aja, lo kenapa nangis, kayak jadi secara nggak langsung mereka juga menyalahkan gue karena gue nggak ada respon apa-apa. Tapi emang bener sih Jak, gue setuju sih ketika lo bilang ketika lo udah dapetin peristiwa yang baru terjadi yang nggak pernah lo alamin, ketika lo speechless dan lo kaget, itu pasti kok, itu udah semua orang pasti bakal ngalamin itu. Kayak gue contohnya pas gue kecelakaan penuh darah, gue nggak bisa apa-apain, cuma diem doang. Itu udah pasti sih, shock terapi namanya menurut gue. Tapi maksudnya pas sudah beranjak dewasa kan kamu kan juga sering naik kendaraan umum ya. Sebenarnya gue juga banyak lihat ya berita kayak ada pelecehan di busway, khususnya transportasi umum yang mengangkut banyak penumpang ya, di kereta gitu. Kamu pernah ngalamin lagi nggak? Udah nggak pernah kan? Kalau kayak gitu sih pernahnya itu pas kapan ya, udah lama sih, kayak satu busway sama perempuan yang dilecehin juga sama orang depan. Gitu. Kalau di busway kan biasanya kayak dempet terus kayak dia gesek-gesek. ya gesek kayak gitu, Iya. sempet kayak gitu, sempet kejadian gitu, itu udah lama banget Tapi sih. rame harus di ghostin. Rame kayak ya justru dia dapat kesempatan kayak gitu pas Pas lagi dempet-dempetan Tapi banget. korbannya sadar. Korbannya sadar terus ngomong kayak teriak kayak ngapain sih pak, kayak gitu. Serius? Serius. Frontal ya langsung ya. Frontal. Tapi emang harus begitu sih. Emang harus kayak gitu. Oh, gila. Makanya sekarang kalau naik kendaraan umum ya, kayak contoh misalkan busway, kereta, itu ada gerbong khusus perempuan ya. Iya. Jadi Iya. benar-benar terpisah. Tapi sih itu bagus Tapi banget. gila lo, gue baru tahu Indonesia se-ekstrem itu cowok-cowoknya. Makanya gue bilang Gila. tergantung sudut pandang orang ya. Kadang orang ada, kita pakai baju seksi, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau teman-teman suka anime, suka ngeliat cosplayer ya, itu sebuah menurut gue sebuah seni. Tapi kalau orang yang matanya beda atau punya sudut pandang yang berbeda, ya akan berbeda. Itu akan melihat dari seperti pornografi ya. Gitu. Tapi ya semua tergantung sudut pandang sih gimana. Gitu. Nah, kan Ica udah pengalaman nih. Ada saran nggak sih buat teman-teman khususnya kaum perempuan yang masih suka naik kendaraan umum ke aktivitas kesehariannya gitu, terus ya yang masih kalau ngopi-ngopi mau wajar lah ya, maksudnya yang sering terjadi di transportasi umum, sarannya apa sih Cak? Kalau bagi pribadi sebenarnya sarannya itu ya sebenarnya nggak harus transportasi umum juga, dimanapun itu pasti berbahaya gitu loh, hal-hal kayak gitu pasti bakal terjadi biasanya. Sorry gue kat, lu tuh di PC yang pulang sekolah berarti siang dong kondisinya ya? Siang, pulang sekolah jam, kita pulang itu sekitar
siang loh ya. Kayak sekitar paling jam 2. Jam 2-an iya. Jam Masih 2. terang banget. Terang banget dan emang perumahan gue itu sepi. Iya sih, gue pernah masuk situ sih sepi sih. Emang sepi banget. Jadi kayak kesempatan dia buat. Iya. Makanya coba kita dari sudut pandang wanita untuk teman-teman perempuan di luar sana yang masih menggunakan transportasi umum atau bagaimana cara mereka untuk self defense gitu ya. Apa ya? Intinya kalau kita udah ngelihat ada gerak-gerik yang mencurigakan kayak udah kita jangan takut untuk menghindar. Kayak gitu kayak kalau udah ngerasa ini nggak aman ya buat gue, udah pindah gitu loh. Kalau emang udah nggak bisa pindah ya udah lo turun. Ya udah jangan dipaksain karena kalau nanti lo udah kena kejadian kayak ya nanti lo nyesel. Antara lo cuma bisa diem aja karena takut atau enggak ya gitu nanti dia malah menyalahkan atau orang lain kayak malah menyalahkan lo gitu kayak dia ngapain sih kayak gitu. Oke. Jadi malah menyalahkan penampilan elunya gitu ya, penampilan perempuan. Pasti gara-gara ini bajunya nih kayak gini. Tapi kalau pandangan lu nih Cek, kan banyak nih orang-orang di sana yang menyalahkan si korban. Maksudnya kan lu kan pribadi, lu tipikal cewek yang suka pakai tertutup. Gak tertutup juga sih. Iya maksud gua sedang lah. Okay. Nah lu responnya, lu membenarkan kata-kata yang orang banyak, lu suka pakai baju seksi apa lu membela yang pakai baju seksi? Enggak juga sih. Tadi tergantung sudut pandang ya? Iya, semua tuh udah tergantung. Tadi kan Ica nerangin secara sudut pandangnya perempuan harus take care gitu ya. Nah kalau misalkan dari sudut pandang laki-laki, kamu mau ngasih saran apa sih ke laki-laki yang matanya jelalatan yang suka bandel? Harga, kalau kalian mau ibu kalian dihargain kan juga menghargai perempuan. Kalau kalian mau ibu kalian dihargain kan juga menghargai perempuan. Kalian nggak mau kan pasti ibu kalian tuh kenapa-napa ya udah hargain perempuan itu kayak itu sih. Hargain perempuan tuh paling. Jadi jangan melihat sesuatu dari sisi seksualitas ya, tapi melihat sesuatu bisa juga dari kalau sisi nggak usah dari ibu deh, kalau kalian punya saudara perempuan digituin gimana rasanya? Betul bro, seksual itu bukan segalanya anjing. Kamu pikir kalau nge-seks lu keren anjing. Lu para anak-anak anjing, dengerin gua ya. Lu mending pada tobat dah. Enggak gitu sih, maksudnya ya tau lah banyak juga anak muda yang masih pengen cari jati diri. Tapi itu gue mikirin tau gak sih, gue memang tuh iya loh, ini Ica ruang dekat gue kan di Indonesia kan ribuan perempuan ya, gue nggak bisa kebayang dong misalnya kalau sampai ada yang nggak siap dia trauma sampai depresi, sampai dia nyebabin mungkin gangguan mental, itu yang gue pikirin. Maksud gue gila nggak sih? Kayaknya sih memang pendidikan sex education di Indonesia juga harus ditingkatin lagi ya, ditingkatin atau dimulai mungkin dari tahap sekolah dasar kali ya. Dari balita pun, dari dia harus sudah dipelajari. Tahu ya, karena iya betul. Gue dari jujur ya, gue kalau belajar sex education dari SD, bener-bener dari SD. Belajar IPA. IPA-nya tuh biologinya tuh SMP. SMP iya. SD-nya itu kayak bener-bener khusus seminar sex education sih. Oh iya dulu ya bener. SD itu dulu, tapi penting banget. Ya oke deh, paling itu Cak, thank you buat sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Ya semoga orang-orang di luar sana, para penjahat-penjahat yang yang terkadang ayolah berpikir 2-3 kali lagi untuk melakukan itu, dipikirin, maksudnya pikirin perasaan dari si korban, pihak keluarga korban, traumanya gimana, ingat roda dunia itu berputar, kita nggak tahu kapan kita suatu saat nanti kalau punya anak cewek ya takutnya terjadi, dipikirkan, takutnya terjadi sama keluarga kalian juga. Lu mending pada tobat dah. Ica, thank you. Jadi itu ya, kita nggak bisa salaman, jadi tos aja. Namaste. Kayak aneh ya. Oke, thank you. Bye.